Kedatangan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menerka-nerka maksud kedatangan Rosan menemui Megawati Soekarno Putri. Apalagi Rosan sampai 2 kali menyambangi kediaman Megawati saat digelar acara open house terbatas PDI Perjuangan Rabu lalu. Santer beredar, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran tengah berupaya membujuk PDIP untuk bergabung ke pemerintahan baru pimpinan Prabowo Subianto nanti. Meski begitu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah ada pembicaraan politik saat Rosan bertemu dengan Megawati. Ia juga membantah dugaan Rosan membawa pesan khusus dari Prabowo untuk Megawati menyusul rencana pertemuan keduanya. Sebelumnya, Rosan menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Namun, ia membantah pertemuan itu membicarakan politik. Lantas, apakah kedatangan Rosan murni silaturahmi atau ada agenda tertentu? Benarkah kunjungan itu merupakan rangkaian dari upaya rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati? Lalu, kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu? Apakah pertemuan tersebut akan berdampak besar mengurangi ketegangan politik saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk menakar peluang silaturahmi politik Prabowo Megawati, sudah ada pengamat politik M. Kodari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Kodari. Mohon maaf lahir batin, Bang. Selamat siang. Selamat Lebaran, Bang Kodari. Sama-sama. Oke. Iya. Bang Kodari, ini kan kalau kita lihat bisa dikatakan ini sinyal ya, semenjak Rosan Ruslani, Ketua TKN dari 02 ini mengunjungi rumah Megawati Soekarno Putri. Bagaimana sih sebetulnya peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, Bang? Iya, peluang itu tentu sangat-sangat terbuka ya. Walaupun saya melihat begini, sebetulnya pada hari ini ada semacam 2 pesan ya yang muncul dari Teguh Umar. Misalnya kalau kita lihat harian Kompas beberapa hari yang lalu, itu di halaman pertama ada berita mengenai Mbak Puan ketemu dengan Pak Prabowo dalam rangka menjajaki pertemuan Prabowo dengan Megawati. Tetapi di halaman dalam ada artikel opini yang atas nama ya atau ditulis oleh Ibu Megawati yang isinya itu banyak menyerang Pak Jokowi. Nah, karena itulah kemudian saya melihatnya bahwa sebetulnya ini ada kemungkinan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di sana. Dan saya melihat disitulah kemudian letak kerumitan atau kerepotannya. Oke. Karena saya melihat Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi itu satu tim. Dan kita lihat bagaimana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan luar biasa ya dalam beberapa hari ini. Misalnya ke Istana Negara saja sampai 2 kali, begitu hari pertama datang, hari kedua juga datang. Dan kita bisa lihat foto itu diunggah oleh Pak Prabowo dalam Instagram resminya, termasuk juga pertemuan dengan Mas Gibran dan keluarga. Jadi saya kira ini sekarang sebetulnya bolanya ada di tangan Pak Prabowo ya. Jadi tugas sejarah Pak Prabowo untuk menentukan istilahnya beliau akan jalan bareng dengan Pak Jokowi atau jalan bareng dengan Ibu Mega. Saya melihatnya seperti itu gitu. Nah, soal adanya Rosan datang ke Teguh Umar itu bagian dari pesan-pesan rekonsiliasinya, tetapi juga ada sebetulnya pesan sekali lagi yang ambigu ya, karena di sisi yang lain itu ada pesan penolakan juga terutama kepada Pak Jokowi. Sementara seperti saya bilang bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pada hari ini saya lihat adalah satu kesatuan ya, atau boleh dibilang bahkan sebagai Dwi Tunggal ya dalam dalam mengelola Indonesia ke depan. Begitu Ana dan Ya, yang menarik juga diisukan begini, ada di internal PDIP sosok yang kemudian menghalangi pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo. Anda melihat ini seperti apa? Isu ini sudah santer loh, Bang Kodari. Ya sebetulnya kan mau ketemu dengan nggak ketemu
kan juga tidak mudah juga ya. Pak Rosan yang juga 2 kali ya, kedatangan yang pertama itu kan dia cuma sekitar 5 menit di dalam. Kalau kita punya dengan tamu-tamu yang lain yang misalnya di dalam itu bisa sekian menit agak lama, berarti mungkin pertemuan yang pertama awalnya tidak ditemui oleh Ibu Mega, tetapi kan kemudian mungkin ada perubahan pemikiran atau bahkan ada aktor yang lain yang kemudian mengatakan bahwa kedatangan Pak Rosan itu diperlukan dan harus disambut oleh Ibu Mega gitu. Jadi istilahnya kuncennya Teguh Umar ini pada hari ini jangan-jangan ada 2. Okay. Ada kuncen yang mau bukain pintu, ada juga kuncen yang mau ngunci pintu gitu. Jadi mungkin kedatangan yang pertama itu dikunci pintunya, nggak ketemu dengan Ibu Mega, tapi datang kuncen atau juru kunci yang berikutnya yang mengatakan bahwa Ibu Mega harus ketemu dengan Pak Rosan, dan karena itu ya Pak Rosan mungkin dihubungi lagi, ditelepon lagi, sehingga kemudian akhirnya kembali. Dan kita tahu bahwa pertemuan yang kedua kan sangat panjang, sangat lama, kalau tidak salah di media disebut sampai 90 menit itu di media. Jadi saya kira cerita Pak Rosan ini sebetulnya menggambarkan atau paralel dengan analisa saya yang di depan tadi, perbedaan pesan berita dan artikel di salah satu harian ibu kota itu gitu loh, karena medianya satu tapi pesannya 2. Nah, kalau yang Rosan ini peristiwanya satu, yaitu open house atau Idul Fitri gitu ya, maaf bukan open house ya, Idul Fitri, karena Ibu Mega tidak mengatakan ada open house, Idul Fitri, tetapi Rosan bisa datang 2 kali dengan durasi yang sangat-sangat berbeda begitu. Jadi kita dapat 2 pesan di situ. Nah, pesan yang konsisten menurut saya cuma datang dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut konsisten? Karena 2 kali datang ketemu terus dan akrab gitu ya, suasananya akrab gitu. Kemudian bahkan ditambahi lagi dengan Mas Gibran ya, ketemu Pak Prabowo ketemu Mas Gibran. Kalau tidak salah saya lihat gambarnya itu di istana. Lalu kemudian sorenya justru Mas Gibran yang datang ke ke Kertanegara, kediaman Pak Prabowo, dan bertemu dengan Pak Prabowo begitu. Jadi pada hari ini saya melihat ya yang konsisten ketemu itu adalah Jokowi dan Prabowo. Sementara di sisi yang lain Teguh Umar atau Ibu Mega itu PDI Perjuangan mau ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di situ. Dan notabene seingat saya ya, walaupun belakangan beredar foto silaturahmi segala macam, kayaknya itu foto lama. Setahu saya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sudah lama sekali nggak ketemu, barangkali setahun mungkin ada, atau bahkan mungkin sudah lebih nggak ketemu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi pada hari ini kalau kita bicara kedekatan politik, nah ini ada gambarnya, ini kan muncul nih, ini kan kelihatan akrab sekali, dekat sekali, terbuka sekali, ya kan? Sesuatu yang sudah sangat nyata. Itu kita lihat gesturnya juga. Jadi baik kalau Pak Prabowo terpecah nggak maupun mungkin Mas ya Didit, Prabowo dan Jokowi, Bang Kodari? Oh enggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada pertemuan. Nah, kita bandingkan dengan satu peristiwa lagi. Pada hari ini, lepas dari apapun alasannya, antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega belum ketemu loh. Belum ketemu loh, Anak dan Pena ya. Tidak ada misalnya Ibu Mega nyambangin Pak Jokowi ke Istana Negara sebagaimana Pak Prabowo menyambangi Pak Jokowi di Istana Negara. Sebaliknya tidak ada juga Pak Jokowi main ke Teguh Umar. Nah, Teguh Umarnya sendiri juga kelihatannya sudah ancang-ancang. Dengan cara apa? Tidak ada open house kan gitu. Bang Kodari, kami sebetulnya mau kembali lagi deh membahas mengenai peluang silaturahmi politik antara Prabowo dan juga Megawati. Mungkin Anda bisa memberikan analisa. Ini sebetulnya urgensinya apa untuk kemudian menurunkan tensi politik kah? Atau nanti pertemuan ini akan membahas koalisi seperti yang sudah digadang-gadang saat ini? Ada dua aspek yang bisa terkait dengan soal silaturahmi politik ini. Pertama adalah soal hubungan jangka panjang, yang kedua soal situasi dan kondisi jangka pendek. Nah, kalau kita bicara jangka pendek, tentu saja kita bicara pada hari ini ya suasana Lebaran, lalu kemudian sebentar lagi kita bicara mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi, mungkin juga di situ terkait proses hak angket di DPR. Sampai hari ini tidak ada satupun anggota DPR dan satupun fraksi yang secara resmi mengusung hak angket
Jadi kita bisa katakan hak angket itu sudah game over, dan diskusinya itu sekarang tinggal soal Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kemudian menyikapi keputusan dari Hakim Konstitusi nanti tanggal 22 April dan bagaimana kondusivitas situasi dan kondisi politik pada hari itu. Tetapi yang kedua, kita bicara jangka panjang adalah bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran ya pada tahun 2024 dan 2029 yang akan datang gitu. Nah, singkat ceritanya atau singkat katanya, pertanyaannya apakah PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak gitu. Nah, kalau saya lihat dari Mbak Puan itu kan gesturnya, sinyalnya ya kan. Bahkan Mbak Puan sudah buka puasa duluan loh dengan Mas Rosan loh gitu ya. Jadi kalau kita lihat Mbak Puan ini mau berkoalisi. Kemudian juga ada pesan politik bahwa tolong undang-undang susunan kedudukan atau undang-undang MD3 ya mengenai kepemimpinan DPR jangan diubah lagi sehingga kemudian pemenang pemilu itu otomatis menjadi ketua DPR dan itu orangnya sudah pasti adalah Mbak Puan begitu. Sudah semacam ada political understanding, mutual understanding yang sangat nyata di situ. Tetapi kalau mau melangkah lebih jauh lagi bicara tentang bagaimana PDI Perjuangan apakah misalnya akan punya menteri atau tidak dalam periode 2024-2029, disitulah kemudian menjadi tanda tanya. Dan saya kira disitulah misterinya nih pada hari Lebaran hari ketiga ini. Misteri politik kita pada hari ini untuk dipecahkan atau kita tunggu jawabannya beberapa waktu Artinya ke depan. ada kemungkinan antara Puan dan Megawati ini berbeda pendapat. Tapi Bang Kodari nanti ya dijawab lagi karena kita harus melihat dulu pendapat masyarakat nih tentang rencana pertemuan dua tokoh politik Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Sudah ada rekan kami Prita Zega yang akan menanyakan langsung kepada masyarakat. Selamat siang Zega. Ya, Zega silakan. Selamat siang Ana dan juga pemirsa TV One. Di tengah sengketa Pilpres yang tengah bergulir saat ini dan bahkan juga ini saya sedang di stasiun Pasar Senen yang lagi pada mudik nih. Ini kita tidak lupa nih menanyakan bagaimana dinamika politik yang sedang terjadi saat ini. Salah satunya isu yang paling hangat yang masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat yakni wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Ini banyak sekali yang berpendapat bahwa keduanya akan melakukan pertemuan. Meskipun ini masih belum resmi, namun beberapa pakar politik juga mengatakan bahwa ini akan segera terrealisasikan. Lantas, bagaimanakah pendapat masyarakat soal pertemuan Prabowo dan Megawati ini? Kita tanyakan langsung kepada beberapa masyarakat di sini. Halo, selamat sore, Mas. Mohon maaf bisa berdiri. Ya, Mas, maaf mengganggu waktunya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Jody. Dengan Mas Jody. Mas Jody, tahu nggak sih kalau ada wacana soal pertemuan Megawati dan juga Prabowo? Benar. Saya pernah dengar juga. Dengar ya, berarti ngikutin juga ya. Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya untuk pertemuan mereka semoga memberikan kesejahteraan buat negara ini serta menjadikan sebuah evaluasi juga untuk kedepannya menjadikan Indonesia ini mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan pertemuan mereka saya anggap setuju-setuju saja. Semoga membawa perubahan untuk negeri ini. Berarti menurut Mas Jody ini sangat berdampak positif juga ya untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kedua belah pihak begitu ya? Oh tentunya. Ini sangat-sangat berdampak juga dan semoga membawa kebaikan bagi negara ini. Kalau dari Mas Jody sendiri ini bekerja atau sekolah atau apa nih Mas? Saya sedang bekerja. Oke. Kalau dari Mas Jody sendiri, apa yang Mas harapkan melalui pertemuan mereka? Apa yang Mas harapkan mereka bahas apa nih atau bagaimana nih harapannya? Untuk pembahasan mungkin lebih ke lapangan pekerjaan ya, karena di Indonesia ini terutama Jakarta mungkin sedikit kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak orang yang masih menganggur dan masih mencari pekerjaan. Semoga dengan pertemuan mereka menjadikan sebuah lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti yang diharapkan lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih Mas Jody, kita harapkan segera terrealisasikan ya. Next, dari Mas Jody kita coba ke masyarakat lain, bagaimanakah pendapatnya pemirsa? Apakah sama juga dengan Mas Jody? Halo, selamat siang. Permisi Mbak, maaf ganggu waktunya, bisa berdiri sebentar? Dengan Mbak siapa? Mbak Silvi. Mbak Silvi, tahu nggak sih kalau ada wacana pertemuan antara Megawati dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto? Iya, dengar-dengar ya ada. Tanggapannya seperti apa sih Mbak?
Kalau saya sendiri pribadi sangat setuju ya, apalagi kemarin kan lagi panas-panasnya tentang pemilu. Dengan adanya pertemuan ini, harapan saya itu politik Indonesia jadi lebih adem gitu. Ya. Nah, Mbak Silvi sendiri ini sekolah, kuliah, atau kerja nih? Udah kerja. Udah kerja. Nah, kalau dari ini kan sebagai pekerja nih, apa yang Mbak harapkan sebagai pekerja jikalau memang nanti pertemuan ini direalisasikan, apa yang Mbak Silvi harapkan di tengah pertemuan mereka itu? Kalau untuk sebagai pekerja ini harapan saya ya info loker lebih dibanyakin ya Kak untuk semua kalangan, apalagi untuk fresh graduate gitu kan. Selain itu ya untuk program-programnya yang baik-baik juga dilaksanakan aja gitu. Kita harapkan yang terbaik jikalau memang nanti pertemuan itu terrealisasikan yang Mbak Silvi. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ya pemirsa, begitu tadi dua warga yang saya wawancara. Keduanya memang mereka beranggapan bahwa pertemuan mereka ini sangat positif sekali, bisa membawa dampak baik untuk masyarakat, bukan hanya antara masing-masing partai, baik dari Gerindra maupun juga dari PDIP, namun ini sangat berdampak positif untuk masyarakat Indonesia, apalagi pas kemarin ini, pas pemilu ini sangat panas-panasnya, namun dengan pertemuan ini jikalau memang terrealisasikan, ini sangat membawa dampak kesejukan untuk masyarakat Indonesia juga, meskipun juga nanti banyak sekali perbedaan pendapat pemirsa, namun banyak juga pakar yang mengatakan bahwa ini sangat baik tentunya untuk kehidupan politik Indonesia dan juga untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang tentunya untuk membangun ataupun memberikan kesejahteraan untuk warga Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi. Demikian, kembali ke Anda, Ana. Baik, terima kasih Zega. Ternyata banyak masyarakat yang beranggapan jika memang pertemuan ini terwujud bisa memberikan dampak kesejukan dan juga dampak positif ya untuk masyarakat Indonesia tentunya. Iya, Bang Kodari, kita ingin lanjutkan mungkin singkat saja ini sebagai closing statement. Kalau misalnya artinya pertanyaan tadi disambung ya, Puan dan juga Megawati punya perbedaan pendapat nih. Bagaimana nanti kelanjutnya kalau ibu dan anak beda pendapatnya? Saya kira sulit dihindari kesan seperti itu ya pada hari ini, dan memang saya melihatnya lebih kepada soal bagaimana tatanan politik 2024-2029, karena kalau kita bicara Pilpres 2024 ini kan sebetulnya calonnya ini kan adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan begitu. Jangan lupa 2014-2019 pertemuan yang ditunggu itu kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah ini kan menarik ya, karena tahun 2024 ini justru yang ditunggu itu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Sebetulnya kalau tanpa dalam tanda kutip embel-embel soal Pak Jokowi ya, saya kira pasti pertemuan itu sudah terlaksana. Tetapi karena ada masalah Pak Jokowi, lalu kemudian ya seolah-olah Pak Prabowo ini dipaksa memilih oleh Bu Mega antara memilih beliau, Ibu Mega, atau Pak Jokowi begitu. Dan saya kira memang itu hampir sangat sulit ya, karena Pak Prabowo ini kan pemerintahannya 2024-2029 kan bersama dengan Mas Gibran. Jadi rasanya hampir nggak mungkin tidak melibatkan Mas Gibran garis miring Pak Jokowi di pemerintahan 2024-2029. Saya kira itu situasi dan kondisinya. Baik, sambil nantinya tentu kita lihat bagaimana apakah nanti bisa terwujud, kapan terwujudnya, apakah benar seperti yang disampaikan oleh pihak PDIP baru akan terwujud nanti setelah putusan MK. Nanti kita nantikan bersama. Terima kasih banyak Bang Kodari atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang.